Oke, bertemu lagi di channel ini. Kali ini bersama Bapak Julius akan membahas tentang kekongruenan pada bidang datar segi 4. Untuk selanjutnya kita akan membahas juga tentang segitiga, demikian dengan kesebangunannya. Ya langsung aja. Kongruen. Menurut kalian apa itu kongruen? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh berikut ini. Bapak punya balon ungu juga dengan ukuran yang lebih kecil, balon kuning dengan ukuran besar, dan balon hijau dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, menurut kalian mana yang kongruen? Nah, yang kongruen adalah balon ungu dan balon kuning. Karena ukuran mereka sama besar dan bentuknya juga sama. Hanya saja balon kuning dibentuk terbalik. Nah, jadi balon yang berukuran sama ini dengan bentuk yang sama adalah benda yang dinilai kongruen. Nah, bagaimana dengan balon ungu kecil dan balon hijau ini? Nah, bentuk mereka sama, tetapi ukuran mereka berbeda, sehingga mereka tidak dianggap kongruen. Kemudian, setelah melihat contoh tadi, contoh balon-balon ini, nah kita dapat menyimpulkan apa itu kongruen. Kita contoh lain ya, sebelum kita menjelaskan apa itu kongruen. Nah, coba perhatikan gambar timbangan elektrik ini. Pada gambar ini, kita dapat melihat ada timbangan elektrik berukuran panjang 32 cm dan lebar 30 cm. Dan ada juga timbangan dengan panjang 50 cm dan lebar 40 cm. Menurut kalian apakah ini kongruen? Ya, tentu saja tidak. Karena seperti contoh tadi, kita melihat bahwa di balon ini memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Nah, sedangkan pada gambar timbangan ini, bentuknya sama dan ukurannya berbeda. Sehingga kita dapat menjelaskan bahwa kongruen itu adalah suatu benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, apa syarat benda dikatakan bernilai atau dikatakan kongruen? Yang pertama, jika sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Jadi antara sisi yang satu dan sisi yang lain yang bersesuaian itu sama panjang. Kemudian ada syarat kedua, yaitu di mana sudut-sudut bersesuaian sama besar. Contoh, pada gambar ini ada trapesium PQRS dan WXYZ. Nah, bangun ini dapat kita katakan kongruen karena jika kita balik trapesium WXYZ, maka ukuran dan bentuknya akan sama dengan trapesium PQRS. Coba perhatikan garis merah PQ, garis PQ, sisi PQ bersesuaian dengan sisi YZ. PQ bersesuaian dengan YZ. Perhatikan garis pada sisi RS dan sisi WX. Nah, sisi RS bersesuaian dengan sisi WX. Kemudian perhatikan garis di PR dan XZ. Sisi PR bersesuaian dengan sisi WZ. Perhatikan sisi QS dan WY. Sisi QX bersesuaian dengan sisi WY. Kemudian bagaimana dengan sudut dan bentuk?
perhatikan sudut P dan sudut Y. Sudut P bersesuaian dengan sudut Y. Perhatikan pada Q dan Z. Sudut Q bersesuaian dengan sudut Z. Demikian dengan R dan W, sudutnya bersesuaian, dan sudut S serta sudut X juga bersesuaian, di mana sudut S bersesuaian dengan sudut X. Maka kedua trapesium ini dinyatakan bersesuaian karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Nah, kita akan membahas tentang bangun datar segi 4. Syarat bangun datar segi 4, tentulah jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Benda yang dikatakan bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi dan memiliki jumlah sudut 360 derajat. Kita akan membahas tentang persegi. Persegi. Suatu benda dikatakan persegi jika semua sisinya sama panjang dan setiap sudutnya memiliki besar 90 derajat. Jadi sudut di sini 90, 90, 90, 90. Jika kita jumlah semuanya 360 derajat, maka dia memenuhi bangun datar segi 4 dengan bentuk persegi. Bagaimana dengan persegi panjang? Ciri persegi panjang yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang di bawah sama panjang dengan sisi yang di atas. Sisi yang di kiri sama panjang dengan sisi yang ada di sebelah kanan. Kemudian setiap sudutnya memiliki sudut 90 derajat. Ketika kita total semua, maka dia akan berjumlah 360 derajat. Berbeda dengan persegi tadi, semua sisinya sama panjang. Untuk persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan yang sama panjang. Kemudian jajaran genjang. Ciri jajaran genjang yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian setiap sudut yang berhadapan sama besar. Jadi kalau misalnya di sini 60, maka di sini 60 berhadapan. Kalau di sini 70, maka di sini juga 70. Seperti itu. Jadi yang berhadapan, sudut yang berhadapan. Sedangkan pada persegi 4 dan persegi panjang tadi, itu sudutnya 90 derajat. Namun jika pada jajaran genjang kita jumlahkan keempat sudutnya, jumlahnya adalah 360 derajat. Kemudian yang keempat ada belah ketupat. Ciri dari belah ketupat, semua sisinya sama panjang. Sisi ini itu sama panjang. Maka dikatakan belah ketupat. Kemudian setiap sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan antara sudut ini dan yang ini sama besar. Sudut yang di sebelah kiri dan sudut yang di sebelah kanan sama besar. Maka dinyatakan dengan belah ketupat. Kemudian contoh lain kita akan bahas tentang trapesium. Ciri trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar, sepasang dua ya, antara yang di bawah dan yang di atas itu sejajar, kemudian yang di kiri dan yang salah satunya atas dan bawah sejajar ya. Kemudian yang kedua, sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Sudut dalam sepihak maksudnya, perhatikan pada gambar, ada sudut yang ini dan sudut yang ini, itu yang disebut dengan sudut dalam sepihak, di dalam sepihak ya. Ini berarti sudut luar sepihak. Ini seperti itu. Ini sudut dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Sudut A dan sudut B memiliki jumlah 180 derajat. Langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan trapesium A, B, C, D, dan trapesium PQRS pada gambar. Diminta perhatikan trapesium A, B, C, D, dan PQRS yang ada di samping. Jika A
dan B. Jika sisi AB sama dengan 10 cm, sisi AD 20 cm, sisi QR 40 cm, dan SR 35 cm, tentukan panjang sisi BC dan CD, PS, dan PQ. Kemudian jika diketahui sudut B sama dengan 150 derajat dan sudut A sama dengan 48 derajat, maka berapakah besar sudut R dan sudut Q? Kita akan coba penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui bahwa sudut A dan sisi A dan B itu panjangnya 10 cm. Kemudian panjang sisi AD 20 cm. Panjang sisi QR 40 cm dan panjang sisi SR 35 cm. Coba perhatikan sisi ini, garis biru. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PS. Tadi kita sudah bahas bahwasanya kongruen itu sama besar dan bentuknya sama. Sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Artinya, sisi AB bersesuaian dengan PS. Jika AB 10 cm, maka PS juga bernilai 10 cm. Berikutnya perhatikan sisi AD dan PQ. AD dan PQ bersesuaian. Maka jika nilai AD sama dengan 20 cm, otomatis nilai PQ juga sama dengan 20 cm. Perhatikan sisi yang diketahui QR dan CD. Jika QR 40 cm, karena dia bersesuaian, maka nilai CD juga akan bernilai 40 cm. Nah, bagaimana dengan sisi SR dan BC? Ya, benar. Sisi SR bersesuaian dengan BC, sehingga jika SR 35 cm, maka nilai BC juga sama dengan 35 cm. Oke, perhatikan sudut pada sudut A itu 48 derajat dan sudut B 150 derajat. Karena sisi AB ini bersesuaian dengan sisi CD, maka yang disebut dengan sudut dalam sepihak adalah sudut A dan sudut D. Sehingga jika sudut A 48 derajat, seperti kita ketahui bahwa jumlah sudut sepihak pada trapesium adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut D diketahui bernilai Y, maka sudut D adalah 180 derajat dikurang 48 derajat. Karena sifat bangun ini kongruen, maka nilai pada sudut D akan sama dengan nilai pada sudut Q yang bernilai Y, yaitu 132 derajat. Demikian halnya juga dengan sudut B dan sudut C, itu sudut dalam sepihak, sehingga jika dijumlahkan nilainya 180 derajat, maka nilai C didapat dari jumlah sudut 180 derajat dikurang 150 derajat, maka nilai sudut C sama dengan 30 derajat. Sudut C ini bersesuaian dengan sudut R, maka nilai sudut R sama dengan sudut C, yaitu 30 derajat. Contoh berikutnya, coba perhatikan kedua gambar pada slide ini. Diketahui ada segi 4 tidak beraturan atau sembarang yang memiliki nilai 65 derajat, 140 derajat, 70 derajat, dan 1 tidak diketahui. Pertanyaannya, jika dua gambar di atas kongruen, tentukan nilai A dan B.
Kita perhatikan garis yang ada pada sudut yang dibentuk antara 65 derajat dan 140 derajat. Ada satu garis yang dibentuk, maka kita beri nama garis ini adalah garis X. Maka bersesuaian antara segi 4 sembarang yang pertama dengan segi 4 sembarang yang kedua. Kemudian perhatikan pada sisi lainnya, ada sudut yang dibentuk dari 140 derajat dan garis Y, kemudian sudut yang tidak diketahui berapa besarnya. Maka langkah pertama yang kita ambil adalah menentukan sudut yang tidak diketahui. Seperti yang kita ketahui di awal, bahwa syarat segi 4 adalah jika keempat sudut yang dibentuk berjumlah 360 derajat. Maka kita anggap sudut yang tidak diketahui adalah sudut P. Maka nilai 70 ditambah 65 tambah 140 tambah P sama dengan 180. Maka nilai yang didapat dari sudut P adalah 85 derajat. Nah, kita tulis di sini 85 derajat. Untuk selanjutnya tinggal mengkonversi dan membandingkan. Perhatikan gambar pada segi 4 sembarang yang di bawah. Garis yang dibentuk A, Y, dan 140. Maka nilai A akan sama dengan nilai P, 85 derajat. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan nilai X. Maka nilai yang dibentuk dari 140 dan 65 adalah sudut yang bersesuaian di sudut kongruen yang satunya. Maka nilai sudut A yang dibentuk adalah 85 derajat, dan nilai sudut B bersesuaian dengan sudut yang dibentuk antara sudut P dan sudut Y 70 derajat. Kita masuk ke contoh yang lain. Kita perhatikan gambar trapesium berikut seperti yang ada pada gambar. Yang ditanya adalah tentukanlah nilai panjang BC. Jadi di sini ada dua trapesium, trapesium ABCD dan PQRS. Yang ditanya adalah tentukanlah nilai panjang BC. Nah, hal yang pertama kita lihat karena nilai ini dianggap kongruen, maka perhatikan panjang PQ itu bersesuaian dengan DC. Artinya ketika PQ bernilai 20 cm, maka DC pun bernilai 20 cm. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk menentukan panjang BC, kita dapat menarik garis putus-putus seperti pada gambar. Nah, ini dia antara panjang BC dan kita sebut saja titik di sini ada titik E. Jadi kita akan mencari panjang BC. Artinya panjang BE kita sudah mengetahui karena dia bersesuaian antara AD, BE bersesuaian dengan AD, maka panjang BE itu sama dengan 16 cm. Oke, kita pisah gambar ini seperti pada gambar. Nah, gambar ini kita lihat saja ke sini. Nah, segitiga siku-siku BCE. Nah, kita sebut dengan nama segitiga siku-siku BCE. Nah, panjang BE tadi bersesuaian dengan AD bernilai 16 cm. Kemudian bagaimana dengan EC? Nah, EC itu kita bisa lihat bahwasannya EC adalah DC. DC, ini yang sudah kita ketahui tadi, DC panjangnya 20 cm dikurang dengan AB. Ini AB. Maka sisanya adalah EC. Jadi EC sama dengan DC dikurang AB. 20 cm dikurang 18 cm sama dengan 2 cm. Maka kita tulis di sini 2 cm. Artinya kita sudah mengetahui panjang BE 16 cm tingginya, kemudian alasnya 2 cm. Kita akan mencari berapa sih panjang sisi BC. Nah, itu dengan cara menggunakan rumus Pythagoras, di mana sisi miring adalah jumlah
akar dari kuadrat alas ditambah kuadrat tinggi. Maka BC sama dengan akar kuadrat EC ditambah kuadrat BE. Maka nilainya adalah 4 ditambah 256 adalah akar 260. Oke, kita lanjut ke contoh lain. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini kita nggak tahu gambar topi atau gambar amplop. Yang pasti kita anggap saja itu gambarnya seperti itu. Nah, perhatikan gambar di bawah. Jika setiap belah ketupat adalah kongruen dan setiap segitiga juga kongruen dan memiliki data seperti gambar, tentukan keliling gambar tersebut. Oke, kita di sini berarti ada 4 belah ketupat yang kongruen dan ada 2 segitiga siku-siku yang kongruen, di mana diagonal pertamanya ada 12 cm dan diagonal kedua ada 16 cm. Seperti kita ketahui, syarat atau ciri-ciri dari belah ketupat adalah memiliki panjang sisi yang sama. Artinya ketika kita sudah mengetahui sisi ini, maka kelilingnya kita tinggal menjumlah saja. Keliling yang ini, yang kuning, ditambah keliling yang merah, tambah segitiga hijau, kemudian yang segitiga biru, belah ketupat hitam. Kemudian sisi yang lainnya di belah ketupat yang kuning. Nah, kita pisah dulu nih. Kita pisah gambar dulu. Kita perhatikan, kita fokus di belah ketupat yang kuning. Nah, pada belah ketupat yang kuning kita beri nama saja, anggap saja ini adalah belah ketupat ABCD. Nah, panjang diagonal pertama sudah diketahui, ini 12 cm. Kemudian, nah itu dia AC sama dengan 12 cm, dan panjang diagonal yang kedua BD, karena dia kongruen maka dia akan sama seperti yang diketahui pada belah ketupat yang hijau, yaitu BD sama dengan 16 cm. Oke. Kemudian di antara titik ini ada titik tengah di sini, di belah ketupat ini. Maka kita sebut saja titik ini adalah titik Z. Sehingga untuk mendapatkan nilai daripada AZ, ini AZ adalah AZ itu sama dengan panjang AC, ini AC dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita tuliskan 6. Kemudian untuk BZ, ini BZ, ini adalah panjang dari BD dibagi 2. Panjang BD tadi 16 cm, maka ini BZ ya. BZ itu sama dengan 8 cm. Kita tulis 8 cm. Nah, kemudian untuk mencari panjang AB ya menggunakan rumus Pythagoras tadi, itu jumlah sisi alas kuadrat ditambah dengan jumlah sisi tinggi kuadrat. Maka kita akan mendapatkan nilai AB sama dengan 36 ditambah 64 diakarkan itu adalah 10 cm. Maka nilai daripada AB adalah 10 cm. Nah, karena semua nilai sisi belah ketupat adalah sama seperti rumus tadi, maka itu bernilai 10 cm. Nah, ini 10 cm. Karena keempatnya juga kongruen, maka setiap sisinya adalah 10 cm. Tulis saja 10 cm, 10 cm, 10 cm, dan 10 cm. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut ke segitiga siku-siku yang hijau. Nah, segitiga siku-siku yang hijau ini tingginya ini itu sama dengan panjang diagonal yang pertama belah ketupat nih. Diagonal pertama adalah 12 cm. Tulis. Nah, tinggi segitiga siku-sikunya 12 cm. Kita tulis saja 12 cm. Dan di satunya lagi adalah 12 cm. Kemudian untuk panjang alasnya ini sama dengan diagonal yang kedua. Karena dia kongruen. Nah, kita lihat saja yang merah ini supaya gampang. Ya, 16 kita pindahkan ke sini. Berarti menjadi 16. Sama dengan diagonal kedua. Kita tulis 16 cm dan 16 cm. Untuk mencari kelilingnya tinggal jumlahkan saja semua keliling ini. Nah, sisi ini tambah, ini dijumlahkan semua dan hasilnya adalah 96 cm.
Oke, sekian dulu dari Bapak. Untuk selanjutnya, videonya akan kita buatkan untuk kekongruenan pada bangun datar segitiga. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.